puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya yang masih kita terima, wabil khusus iman, Islam, dan seharian ini hampir seharian sesorean sampai malam kita dikasih nikmat hujan. Dan hujan itu nikmat gitu. Kok mari banjir ya mergo dalane banyu ditutup karo menungso. Makanya tadi di Masjid At-Taqwa Masjid At-Taubah gitu kan, itu temanya tentang Dajjal, dimana 3 tahun sebelum Dajjal itu muncul Allah perintahkan langit untuk menahan hujannya sepertiga, tahun kedua tahan lagi sepertiga, tahun ketiga tahan lagi sepertiga, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman hijau nggak tumbuh dan semua binatang bertanduk mati gitu. Jadi nanti tahun dimana Dajjal itu mau datang, Pak Manto itu tutup, wedhus itu renek gitu kan. Sapi ya renek gitu kan. Dan orang beriman itu sampai bertanya kepada Nabi, terus kami waktu itu makan apa? Kata Nabi, tahlil, tahmid, tasbih, takbirmu itu yang kemudian menjaga badanmu untuk tetap hidup. Makanya dalam kondisi mentok ya, harusnya orang beriman itu banyak mengingat Allah. Ini kadang orang itu kurang beriman, mentok sing digoleki ora Gusti Allah, malah goleki dukun, goleki gua-gua tertentu yang dikeramatkan, wong-wong mati gitu kan, orang-orang yang dianggap bisa memenuhi hajat, itu sebuah kesalahan. Maka sebelum kita sampai pada kondisi mentok, kalau bisa bersiap-siaplah. Makanya pepatah Indonesianya mengatakan sedia payung sebelum hujan. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim tidak boleh nunggu kodanan, harus bersiap-siap. Makanya Pak Rano, Mas Rano merequestnya temanya tentang kesuksesan gitu kan. Sehingga saya ya terus tadi sambil rapat saya coba kumpulkan dalil-dalil tentang sukses gitu. Sukses dan beruntung itu kan mirip-mirip. Nah itu ada kata aflaha, nanti kot aflaha telah beruntung. Kemudian ada muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian ada fauzun, keberuntungan. Kemudian ada faizun, orang yang beruntung. Jadi ada aflaha, beruntung, muflihun, orang beruntung, orang sukses, orang sukses. Kemudian ada fauzun. Fauzun itu kata benda, itu yaitu keberuntungan gitu kan. Kemudian ada faizun, orang yang beruntung, orangnya gitu. Jadi subjeknya. Nah itu tak kumpulkan. Nah maka ketemulah beberapa dalil. Ya tentu kita orang beriman tuh harus mendefinisikan sukses kembali ke dalil ya gitu kan. Jadi bukan istilahnya punya definisi sendiri gitu kan. Walaupun nanti dalil itu akhirnya insya Allah akan sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau menghayati gitu kan. Ini kadang ya butuh proses. Saya mulai nggih. Yang pertama, dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan qad aflaha man hada rabbahu wa ata'ah. Ya, sungguh sukses orang yang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah dan kemudian taat. Artinya kalau kita itu menjadi orang yang enggak dikasih petunjuk, gampangane ora tahu sholat gitu kan, atau bahkan ngapunten mungkin agamane ya ora Islam gitu. Itu ya berarti mafhum mukhalafahnya kita ini orang rugi. Wong Islam ra sholat we rugi, apa meneh ora Islam tambah rugi meneh gitu kan. Makanya keberuntungan yang pertama adalah ketika kita dikasih petunjuk dan kemudian kita taat. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Bahwasanya sungguh sukses orang yang telah masuk Islam. Loh, ditekankan langsung Islam Anda itu membuat Anda sukses gitu kan. Membuat Anda beruntung. Nah, walaupun mungkin kadang gitu kan kita kok aku rasa sugih wong kafir kae gitu kan. Maka ketika itu yang jenengan pikirkan, ketika itu yang jenengan hayalkan, maka eling-elingo cerita Firaun, eling-elingo cerita Korun. Korun itu orang yang paling kaya, bahkan bisa dibilang sepanjang masa, karena kunci gudangnya itu nggak bisa diangkat satu orang, tapi ya tetap tenggelam di perut bumi. Ini menunjukkan bahwasanya kesuksesan dunia bukan menjadi parameter kesuksesan akhirat.
Sehingga Nabi di sini menekankan keislaman itu yang menjadikan kesuksesan. Kemudian, nah ini kemudian nih. Jadi ketika ngomong ke bondo, maka parameternya harus dikaitkan dengan iman. Kemudian kata Nabi, waruziko kafafan, diberi rezeki yang mencukupi. Nabi gak mengatakan banyak, cukup gitu. Kowe pengen mobil iso tuku, pengen haji iso tuku, pengen rumah iso tuku, kowe cukup gitu. Pengen kawin meneh iso tuku gitu. Kawin siji urung gitu. Pokoknya apa yang mbok inginkan cukup, itu sudah bagian dari sukses, apalagi nek dibingkai di atas keislaman. Karena enek wong sing ngapunten ra tau salat, gaweane mendem, ning kok iso tuku iki ya. Ternyata dhek napa begging judi online, mendino entuk transferan 8 miliar, ben wulan entuk transferan 8 miliar. Jadi pegawai Kominfo tugasnya blokir website judi. Dari 5.000 website diblokir 4.000, sing 1.000 diopeni untuk transferan per website 8 juta, ping 1.000 8 miliar itu per bulan. Nah, makanya di kantor itu ada feeling kabinet sak pirang-pirang ini kabinet lawas biasanya mikirnya ngono kuwi wis barang sing kudu harus disingkirkan gitu kan. Jadi orang sing gagas begitu ditarik isinya duit kabeh dari mulai laci paling atas sampai paling bawah. Itu enggak sukses gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir sukses itu kudu ditokeh ndak. Nek carane ngono kuwi hakul yakin itu enggak sukses, serius. Makanya di sini dikaitkan antarane Islam, rizki. Itu loh. Makanya wong sing dikei rizki ning salat kuwi sukses. Tapi nek ra salat kok ditokeh gak sukses. Yes. Ini namanya istidrot. Nah, jadi kamu harus ngerti podo-podo jenenge duit. Nek bingkainya siji salat siji ora, tentu sing ora iki jenenge istidrot, sing sholat ini jenenge sukses. Ngoten ya. Jadi jangan pernah kamu, wah, aku sholat ditku sithik, aku ora sholat ditku akeh, berarti nikmatku akeh. Kleru kuwi gitu. Kleru. Jadi harus kembalikan sholatnya iki mau sih, gitu kan. Nggih. Nanti ada orang-orang yang benar-benar nyata Allah kasih fitnah luar biasa. Dadi wong Islam ora didit. Begitu pindah agama, duitnya sak pirang-pirang. Bojone ayu dan sak piturute, bojone sing elek wis ditinggal. Soalnya tidak mlebu agama sing anyar wegah gitu. Tinggal untuk bojo sing apik gitu kan. Apik dalam arti fisik. Nek kan pada akhirnya ya tua toh gitu. Apakah itu sukses? Enggak gitu kan. Karena Nabi mengatakan sukses itu nek kamu Islam dulu. Nah, bar kuwi dikei rezeki cukup. Kemudian waqona Allah bima ata, dan kemudian merasa cukup. Nah, dikei cukup, merasa cukup. Kenapa? Karena enek wong dikei cukup ning ora tau rumangsa cukup gitu loh. Wis dibojo, ning lirik bojone wong liya kan wis jenenge wong ora rumangsa cukup. Ning nek kemudian ditantang daripada lirak-lirik kawinan wae, wah rawani lho. Nek rawani aja dilirik, apa meneh didulit ya. Kan gitu kudune lho. Ngono lho. Tapi rata-rata orang tadi itu lho enggak punya rasa qanaah. Lah qanaah iki penting biang tenan. Sehingga qanaah ini yang menyebabkan orang itu bisa mengerti gajiku ki 3 yuta. Berarti nek uripku 30 dina, berarti sedina aku kudu ngentekke atau maksimal ngentekke 100.000. Tapi nek wong ora duwe rasa qanaah, gajiku 3 yuta. Iki nek entek sedina ya ora apa-apa. Lah kurangane piye? Ya kae mau tak dadi backing judi, backing iki, backing kuwi. Makanya kamu dapati mereka yang punya kuasa dalam artian punya memegang beberapa kendali-kendali itu, mereka mainkan di situ, membacking sampai ada Kapolda Pak sebagai Teddy Minahasa, barang bukti sabu 5 kilo didol. Padahal nek gagas jabatan tertinggi itu, kuwi cara misal moro ning Kapolres, ning Polsek atau Polres manapun arep mangan sak muntahe ya tak kira dibayari karo Kapolres karo Kapolseke. Tapi jenenge menungso ora rumangsa cukup tadi lho. Makanya pentingnya merasa cukup. Oh, misal ya, ini rumahmu gitu. Terus kamu cuman berempat, anak 2, suami istri. Logikanya kan sebenarnya cukup. Apa pentingnya kamu harus bangun rumah 3 lantai, 4 lantai? Tidak penting. Kecuali memang wah, anakku ternyata nambah terus. Mentahun sekali juruntul metu telu kembar telu gitu kan. Akhirnya 33 gitu kan. Ya berarti sebenarnya kan cukup. Nah, silakan diperluas, ditingkat, silakan. Mobil juga sama. Apa pentingnya kita beli mobil yang gede ketika cuma suami istri berdua? Oh ya malah penak mobil cilik gitu kan, malah syahdu gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini yang harus kita pahami ya, teman-teman, bahwasanya sukses itu
di atas iman, di atas Islam, dikei rezeki cukup dan dikei rasa cukup. Nah, qanaah. Kemudian, nah sukses juga adalah ketika orang itu mau atau senang beribadah. Qad aflaha man tafarraqa bi ibadatihi wa habbaba nafsahu fatanad dunya. Orang sukses adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk ibadah dan menjauhkan dirinya dari fitnah dunia. Oh wayah adan ya toh, kamu meh nonton, tadi ada nonton bareng tuh ning harapan sana. Nah, siap-siap nonton bareng begitu krungu Allahu Akbar, masjidnya kan ning kono gitu kan. Ya mripir salat sik ra apa kan. Lah kok ditinggal karo pemaine, salate mengko ya ora masalah wong tipene ojek ning kono apa tipene melu lunga kan enggak to gitu kan. Lah ora ketok cetha lah sapa ngomong ndelok saka masjid ya ketok ae menang apa. Lah kurang cetha ya engko nonton meneh ning omah. Makanya ya ngapunten nggih. Ketika kita itu senang pada tayangan-tayangan tertentu, bola kah apakah itu. Ya silakan itu pilihan. Cuman maksud saya itu jangan sampai itu melupakan hal yang lebih penting yaitu ibadah. Kau meneh nganti ra salat dibelani mengarep main kaya ngono, nonton kaya ngono. Nah, untuk bilang nggih. Nah, maka yo saya itu kadang sampai sedih gitu. Ketika cah nom-nom itu iso silo di depan Videotron segede itu, bahkan ketika diguyur hujan gitu kan, bahkan dar bledek ngono ya tetep nekat ning kono gitu kan. Padahal ketika dia melakukan itu dalam posisi enggak salat der gitu kan, itu husnul khotimah kok husnul khotimah syukur lah gitu kan. Maka yang harus kita pahami Mas gitu kan, ketika kita mau melakukan sesuatu kita pastikan iki nek aku mati pas ngene iki kira-kira matiku apik apa elek toh gitu. Itu makanya Nabi mengingatkan aja gumun karo wong sampai kowe ngerti akhir hidup iki. Ane jenengan nek ndelok saya ora usah gumun biasa wae. Wong kok lemune kaya ngono biasa wae wong lemu kae gitu. Ya. Maka lihatlah sampai kamu tahu akhir dari perjalanan hidupnya. Oh dia orang baik sampai mati. Manusia menyebut dia sebagai orang baik. Alhamdulillah golek ana cerita hidupnya ikutilah nek emang memungkinkan. Tapi kalau kemudian sejak hidup wis kok sobyo-sobyo sampai dicucup apane gitu, engko nek mati elek gelo sampean. Gelo, sedih, akhirnya mutung. Sebagian orang menganggap orang yang dipuja dan dipuji itu enggak sesuai ekspektasinya. Akhirnya baru kuwi dhek pilih ra salat gitu. Ternyata ustaz ku ngene, ustaz ku ngono, pilih ra salat. Makanya ada orang-orang tuh yang khususnya ibu-ibu ya. Begitu mencintai ustaz tertentu tuh luar biasa. Begitu ustaznya kawin meneh gitu. Pegah pengajian. Sok-sok pegah kudungan barang. Dia mengkhianati aku. Padahal jane karepe sing pengen dirabi dheke gitu. Ngomong rabi dheke mungkin ya beda lagi ceritanya gitu kan. Makanya ini ya, sukses tuh kalau kita itu mampu memaksa menekan jiwa kita untuk usaha kudu ibadah gitu. Dan kemudian dalam ibadah tentunya Allah mengingatkan qad aflahal mu'minun. Nah, tentu ini nanti ada banyak, teman salah satunya ada alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, salat sing khusyuk. Salah satu cara salat khusyuk itu enggak usah ngebut. Enggak usah ngebut itu kalau bahasa fikihnya tumakninah. Jadi begitu Allahu Akbar diwaca apa sing perlu diwaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Alon-alon gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dolin amin. Enggak dapat kamu, enggak dapat feel-nya. Sama kayak kamu yes. Ini orang ngajari yang-yangan. Nanti misal Mas Amar manten anyar kayak ngomong karo bojone kan alon-alon. Udah makan belum? Bojone lagi mangan, jangan lupa minum nanti keselak gitu kan. Nah, ditinggal kerja ya tetap ditelepon gitu kan. Ini ngomongnya bojo lo ya, orang yang-yangan lo ya gitu. Nah, ngomongnya yang-yangan. Wah, fitnah setane ra karo-karuan. Ra karo-karuan. Mbok misal yang ngentut ngono duit bau ya Mas, udah gitu kan wangi itu pomo aku kosong memang tak adai entute kuwi mah tak gawa mulih ben kelingan kowe terus lah bel itu begitu rabi diintuti ya jejeg kok makanya setannya luar biasa ngeri gitu ya. Makanya nek wong Jawa itu suka ngomongnya urip sak madya wae lah. Cara mencintai serasa berlebihan. Kok nek nganti luput ling dicintai gelone keleluwihan. Membenci juga jangan berlebihan, karena membenci berlebihan itu nanti nek lali-laline malah dadi wong sing paling mbok cintai lah ketemu wong-wong lho. Kamu anyel karo kae, kok sidane karo kae. Hal kayak gitu tuh makanya dalam Islam tuh sederhana aja. Tawasut aja, di tengah-tengah jangan berlebihan. Maka orang yang sholat juga gitu, harus di tengah-tengah.
jangan yak-yakan, tapi juga jangan suwe banget. Mau sholat maghrib kok nganti sejam gitu kan. Nah, nek ngenteni kan baru ki kesundul isak sisan gitu kan. Kemudian sholat subuh nanti sejam gitu kan, ya setelah terbit matahari ya kan. Maka biasanya ya 5 sampai 10 menit udah cukup. Itu jadi standar Mas. Di standar ki wae sholat ideal iki 5 sampai 10 menit gitu. Sholatnya lo ya, jadi bukan sejak nunggu imamnya. Artinya nek kita sholat kok semenit rampung, petang rakaat padahal. Nah, ini berarti ada masalah sama kita. Makanya Nabi mengatakan ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkan kami kita dengan sholat. Artinya dengan sholat itu wong itu bisa los pikirnya itu santai. Kok iki nek wong sholat ning bar rampung sholat usah-usah rono rene kaya pitik memeti terakhirnya bunuh diri, berarti pas sholatnya ada masalah gitu. Karena sholat itu melahirkan ketenangan dan juga melahirkan keyakinan kalau semua masalah itu akan dibantu oleh Allah. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisa beri wasolah. Nek masalah njaluk tulung Gusti Allah dengan cara bisa beri sabar sik nek masalah terus sholato di sini sholat wajib pasti, tambahi sholat sunnah. Sholat sunnah ada sholat sunnah rawatib sehari 12 kali. Nek jenengan jek kurang ayem kurang tentrem, tambahi meneh sholat duha enek, sholat tahajud enek. Jek kurang plong meneh enek sholat tobat, jek kurang mantep meneh enek sholat sunnah mutlak sak wayah-wayah sholato entuk. Atau sholat tahiyatul masjid. Misal iki Pak Sukidi wah lagi galau, posisi ning ndi Kauman wis saka masjid Kauman pindah ning masjid Agung kan masjid mbok leboni salat gitu kan, pindah rene masjid ning Arifin salat terus mau salat ngendi meneh salat. Wah wis aman nih. Kan ada orang Mas Pak itu kan yang dia itu punya masalah utang piutang miliaran. Dia wis buntu meh ngopo gitu. Buntu. Ning dia yakin nek Allah itu ada dan akan memberikan bantuan. Gak mungkin gak. Nek wong ra duwe iman iki mati lah wis gendaran sing nagih ning donya. Iya ning donya, nek akhirat tetep diitung gitu. Maka dia juga berpikir enggak mungkin aku enggak dikai dalan karo Gusti Allah sing Maha Sugih. Akhirnya dia iltizamnya, azamnya ini mau aku pokoknya anggar salat kudu ning masjid, tur ning masjid pindah masjid gitu. Duhur saiki ning kene engko asar pindah ngendi ning ya ora ado-ado, mesti cedak-cedak itu sambil muter gitu loh. Sampai akhirnya dia satu masjid itu duduk termenung gitu pikir ada bapak sebelah gatekke gitu tekoki kan daleme pundi kok mboten kula dereng nate ningali kinten-kinten kok saya lihat ada raut-raut punya masalah. Akhirnya cerita saya terlilit utang alat berat nilainya sampai 20 miliar kalau nggak salah saya nonton video ini. Nah saya bingung, alat berat kebetulan saya itu punya tambang batu bara butuh alat berat loh malah untuk kontrak. Ya memang orang langsung 20 miliar ya, miliar sih kan lumayan. Tapi kan nek aja ketutup utangnya itu. Makanya tadi loh keyakinan nek Gusti Allah kuwi enek. Makanya Nabi kan mengatakan apa tentang ihsan? Antak budallah ka annaka tarahu fa illam yakun taro, fa illam takun taro fa innahu yaraka. Kamu tuh ibadah. Dalam ibadah itu seolah-olah kamu tuh melihat Allah. Tapi nek akhirnya ya ora ketok, enggak kelihatan. Yakinlah kalau Allah melihat kamu. Itu nek konteks ibadah, konteks masalah sama. Ketika kamu seorang hamba diminta untuk beriman dan Allah juga pastikan kamu juga dicintai dengan bukti dikai cobaan. Nanti bukti cinta Allah itu cobaan nggih. Ngapunten Mas, iki nek rada disumet kono kira-kira kademen mboten jenengan. Ben mboten ketok pengap ngono. Oh dibuka wae jendelane. Manut penting ketok gitu loh, sumpek gitu. Hawonya itu. Nah, jadi Allah tuh sampai mengatakan melalui nabinya, innallaha idza ahabba abdin. Gusti Allah kuwi nek nganti tresno karo hamba. Jadi Mas Rehan. Bener ya, Rehan. Leru Royan. Hati-hati ngono seneng karo Gusti Allah. Jadi Gusti Allah tuh kalau sampai cinta sama seorang hamba, kuwi ora dikai idet, Bro. Tapi apa? Ibtalahu, dikai cobaan. Loh. Artinya ketika benar kita itu sudah beribadah, makin dekat pada Allah, maka kita harus siap mental nek kita akan diuji. Nah, Allah mengatakan apa tentang orang-orang yang diuji? Wasta'inu bisa beri wasolan, njaluk tulung karo sabar sik nek kena cobaan. Aja muni-muni sabar sik. Nah, bar kuwi salato. Nah, salato niki nek wajib ya jelas, nek sunah mang pilih sing kira-kira memungkinkan dan mumpuni jenengan kerjakan yang mana.
Oh mungkin sholat tahajud, oke, mumpuni rak nek 11 rakaat. Ora sempet aku kesel banget tekan omah. Bar nyupir ono rene tekan omah isone mung 2 rakaat karo siji. Wis niku wae ora apa-apa. Nah, bar niku kan bar sholat rampung gledak turu anger, sesuk tangi subuh seger, pikirane los, wah nyenengke biangan. Dan kadang tuh solusi itu kadang datang dari orang yang tiba-tiba datang. Atau kadang ketika sifatnya pertanyaan, kadang gowo ten ngimpi kalau Gusti Allah mun kasih tahu kulo jawabane lewat si fulan jenengan tinggal nututi. Enak tenan, tak es tuh. Dan Allah sudah janji wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nek kowe wani nduduhke imanmu sing tenan, hakotu iman yang enggak ada kepalsuan, bukan karena pencitraan, bener-bener iman sing tenan itu. Yaj'al lahu makhraja, tak kei jalan keluar. Bahkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kamu akan diberikan jalan keluar yang enggak disangka-sangka. Makanya kemarin saya itu ketemu sepupu jatuhnya ponakan istri saya, tapi ponakan jauh karena bapakane ra diurus, padahal bapakane itu sugih ra karu-karuan ra diurus gitu kan. Tapi dia bismillah tetap sholat, terus dia punya adik tetap diurusi gitu kan, tetap dijagani gitu kan. Terus begitu kita ketemu ngobrol gitu kan, singkat cerita tak tekok ya adikmu umur piro? 24 om gitu kan. Nah ora kuliah ndak nek anu kuliah ya ora ndit omong oh gitu wis kon daftar wae dek kan kaget itu begitu tak ngongkon daftar sing bayari sapa ya aku lah wong saka aku bingung dek gitu kan gak nyongko gitu loh setelah sekian tahun pengen nguliah ke adike bahkan dek ngomong aku ora kuliah apa-apa ning aku pengen nguliah ke adikku nih ora tekan gitu kan tiba-tiba nek wong teko nawari gitu kan dan tekone ku ya kaya-kaya ora direncana gitu kan bojoku ngerti-ngerti Waalaikumsalam kowe tuku si jaket tekan wae lali kok piye waduh suwene ra karo-karoan nah akhirnya ya itu suruh daftar terus baru saya tuh di WA gitu. Ini si adik jenenge Ajeng ini si Ajeng ini kayak nggak nyangka suruh kuliah setelah nunggu lama. Nah, hal seperti ini yang harus kita pahami Mas, bahasanya ketika kita bertakwa sama Allah gitu kan, jalan keluar itu ada. Makanya para sahabat dulu sampai mengatakan, "Mbok sendalku jebat ya loh." Jadi sendal mereka itu kan jepit nganggo tali dari kulit, sendal kulit ya. Kalau sendal kami putus, kami itu mintanya sama Allah bukan sama manusia. Soal engko sing ngeteri kancane, sing nukokke tanggane, kuwi itu wasilah. Makanya jangan kayak korun jujur akeh yang dia mengatakan utitu min ilmi aku sugih mergo sekolahku akeh, aku pinter wong hebat. No, orang Islam tuh enggak kayak gitu. Makanya Allah pastikan bahwa min dabatin fil ardi ila Allah rizquha. Semua makhluk yang ada di muka bumi nganti gremet, apakah sing jenenge semut, melata, apakah sing jenenge ula-ulonan atau kemudian menungso sing jenenge mlaku lan sak piturute, kabeh rezekine aku sing kei kata Allah. Bahkan Allah pastikan kalau kita itu butuh sama Allah mengatakan antumul fuqara inda ilallah. Oh iki mung kere-kere di mata Allah. Fuqara orang fakir, orang miskin, orang fakir. Orang miskin itu dhek kerja ning ra cukup, iku miskin. Nek fakir gak duwe kerjaan, otomatis ra iso nyukupi gitu. Jadi lebih parah meneh timbang miskin. Sampai Allah mengatakan bagi wong parah sini gitu loh. Makanya ketika orang-orang yang sudah Allah nyatakan sebagai fakir tapi enggak mau mengembalikan semua cerita hidupnya sama Tuhannya, dianggap wong sombong gitu. Di masalah ra gelem donga, naudzubillah malah ra gelem salat itu kan meh dadi apa gitu loh. Nggih. Maka di sini sampai dikatakan orang mukmin pasti beruntung dicirikan yang pertama yaitu nek salat khusyuk. Jadi salat ora usah ya-yaan. Kemudian termasuk orang yang beruntung lagi kata Allah man tazakka, qad aflaha man tazakka. Jadi dia setiap hari mensucikan dirinya, bertobat, salat itu menggugurkan dosa dhek salat, poso menggugurkan dosa dhek poso, tobat istighfar menggugurkan dosa dhek istighfar. Kemudian berjalan ke masjid itu menggugurkan dosa dhek ke masjid, wudu menggugurkan dosa dengan air wudu dhek wudu gitu kan. Dinikmati semua itu sebagai sebuah proses. Dan nggak ada ceritanya masa lalu yang kemudian harus kita tangisi, buang jauh-jauh kalau itu jelek gitu loh. Cerita-cerita yang pernah jenengan dapatkan, jenengan punyai, tinggalkan kalau emang itu jelek gitu. Apalagi sampai itu godeli langkah kaki sampean untuk melangkah, jangan dibawa-bawa. Kasarannya gini, nah emang itu temen tapi nggak pernah bikin baik hidup kita, ngapain berteman sama dia gitu loh.
Ngapunten Mas Amar. Aku kenal karo Amar dalam artian cedak yo ning kene iki. Zaman SMA kan yo ora toh. Rong tahu toh dengan goncengan karo numpak motor. Rong tahu gitu kan. Karena pada waktu itu saya berpikir apa faedah saya dekat sama Amar pada waktu itu gitu. Dan saya merasa nggak ada. Makanya saya juga nggak perlu untuk dekat sama Amar pada waktu itu gitu. Tapi hari ini ya monggo gitu kan. Gitu. Makanya untuk teman-teman yang nggak ada faedahnya, imma fid dunya imma fil akhirah, apakah faedah di dunia atau di akhirat, maka Allah mengatakan al akhilau yauma idzin ba'dum bi ba'din adu ilal muttaqun. Pertemanan, persahabatan kalau nggak punya faedah itu hanya akan menjadi musuh nanti di akhirat. Wong tuding-tudingan, aku ngene gur-gur kowe, ya salam dhewe melu aku gitu. Nanti orang dua itu akan menuding setan, aku ngene gur-gur ngrungokke kowe, lah salammu kowe ngrungokke aku. Sampai setan mengatakan fala talumuni wa lam anfusakum. Enggak usah salahkan saya, salahno awakmu dhewe ngopo dadak ngrungokke. Wong aku mung bisiki gitu kan. Aku ora tahu, enggak ada ceritanya setan gendong wong gitu. Nek nganti enek mung film gitu kan. Gendong gendruwo, gendong film itu. Realnya enggak ada satupun dalil yang menyatakan orang itu digendong sama setan gitu, enggak ada. Oh, enak ngomongin enak ngene kae karo gendong setan kae ora enak gitu. Nah, maka yang terjadi adalah setan itu cuma bisiki gitu. Itu yang disebut dengan jin korin. Setiap kita itu dikei dan kita selalu dibisiki. Nah, kalau ngapunten orang-orang yang pada umumnya bisikinya itu bahkan dalam kondisi terbuka itu dia wani untuk berbuat maksiat. Makanya Nabi mengatakan al haya'u minal iman. Yang jenenge isin itu bagian dari iman. Nanti dalam hadis yang lain Nabi mengatakan di dalam tastahi fasna masita. Nek kowe ora duwe isin sak karepmu karo ngopo gitu. Ini menunjukkan bahwasanya imannya wis blong. Makanya nek wong nganti ra katokan ning dalan itu berarti manis tipis banget. Dan itu hasil dari bisikan setan. Kowe nek kudungan ora payu copotan kudungmu, begitu dicopot mulai nek sing lirik 1 2 3 gitu kan. Oh, coba katoke diunggahke akhirnya nganggo hotpen sing lirik mulai nambah. Coba kok tangan tok metu gitu kan. Sing lirik oke rakyatan ngomong wong edian gitu kan. Nah, tapi ala kulli hal itulah buah dari membenarkan ucapan setan dan malunya sudah putus gitu. Makanya nek panjenengan kemudian masih punya rasa malu, aku nek njikuk barang iki ku nek konangan lah aku isin, mau aku ra isin, aku ngisin-isini pakku. Itu sik mending gitu loh. Daripada blong ra enek rasa malu gitu sampai kemudian ada sebagian orang yang ngapunten nggih berzina dengan istri tetangganya digrebek karo suamine bukane isin melayu malah ngejak padu bojone resmi loh. Aneh itu kan. Malune putus gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian harus kita pahami ya, bahwasanya setan itu giat untuk membisiki kepada kita bagaimana kita itu bermaksiat. Itu nek orang umum, nek orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap guru, ustadz, ya itu bisik ini pasti tinggal kondisi sendirian. Makanya Nabi mengatakan akan ada orang yang bawa pahala segede gunung Tihamah, gede banget gitu kan. Tapi dia di antara dia dan Tuhannya berdua, bukannya dia zikir wirid ning malah maksiat. Nanti bisa dilihat kaya nek kasus DPR RI ya lho, dari partai Islam tertentu wonge wis tuwa gitu kan, nonton tab ngono kan di syuting kok aduh ternyata sing nonton video porno. Jadi dijelekke gitu kan. Jane kan sing ngerti ya mung dheke karo Tuhane ning tetep wani ngono. Rumongsane ra ketok menungso malah ketok sisan disorot gitu kan. Nah, itu nek ngono wani apa meneh ning kamar petengan. Makane Mas Bro, itu godaane wong sing duwe ilmu. Ngapunten nek jenengan termasuk cah nom-nom pada umumnya, aja do seneng ning kamar mengunci diri. Setan itu bisiki terus-terusan meneh nek duwe masalah kowe wis bisiki terus-terusan, maka akhirnya terjadilah apa yang terjadi hari ini. 200 triliun nggo main judi, pelakunya 8,8 juta, mayoritasnya cah nom saumur-umuran jenengan. Akhirnya ngentekke apa-apa, stres ra iso bayar, pilih bunuh diri. Nek lanang, nek wedok kan ngapunten jual diri. Nah, itu hal-hal yang kamu harus pahami. Alur cerita itu loh Mas, itu loh. Makanya di sini Allah katakan qad aflaha man tazakka. Oh itu satu ayat yang dengan maknai jero banget. Ketika kamu mensucikan diri, maka nek kamu dijak sing aneh-aneh ke wegah. Ketika kamu wegah, kamu enggak akan sampai pada titik sing aneh-aneh tadi. Apakah jual diri, apakah bunuh diri, apakah sembuh gitu. Nah, kemudian di situ disebutkan lagi dalam ayat yang lain yang bunyinya mirip qad aflaha man zakkaha.
Ya, sama artinya, beruntunglah orang yang mensucikan diri. Nah, mensucikan diri dikatakan Nabi SAW, "May yastaghfir lidunubihi wa yusolli alayya faqad aflaha." Siapa yang mau mohon ampun dan bersalat padaku, maka dia termasuk orang yang beruntung. Makanya terkait dengan memohon ampun ini, Nabi mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kama la dzambalahu." Ketika kamu punya dosa, bertobatlah mumpung di dunia, dan pertobatanmu itu akan menyebabkan dosamu berguguran, sehingga kalaupun akhirnya kamu harus ketemu dengan Allah tapi sudah bertobat, maka dosamu sudah dihapus. Dan tobat itu merupakan panggilan jiwa, bukan keterpaksaan. Kok ora mendem nang orang didit gitu. Nah, itu bukan tobat. Atau misal kowe kok ora mendem aku tobat lah gitu kan. Ayo tak tukokke. Engko bar kowe entek sak gelas apa sak botol, kowe engko tak kei sak yuta. Oh siap. Nek ngono kuwi ora tobat jenenge. Tobat kuwi bismillah dari dalam hati, ditawari apa wae wegah. Apa ditukokke ya wegah, bar ngombe dihadiahi ya wegah, pokoke wegah. Ngarep dong apa ngerti kuwi dosa, gitu loh. Ya, jangan kayak sebagian orang tobat mergo ora mampu tuku, tobat mergo ora enek sing nukokke. Ya, itu bukan tobat. Tobat itu benar-benar harus azam yang kuat untuk tidak kembali ke dosa itu. Ngoten. Nah, tinggal dikonteknya apa nih? Konteknya maling. Wong tobat saka maling ya ora bakal maling senajan kepepet gitu. Sorak gitu. Nah, biasanya ki nggodaki pitik sorak gitu. Nah, saiki meh apa wong kowe ora didit, wis bismillah aku tak ndonga sik bar aku tak ngopo kayak gojek apa ngopo kayak itu. Kok ora maling neh gitu. Nah, ngoten. Itu baru tobat gitu kan. Termasuk orang-orang yang jualan barang-barang haram gitu kan, jualan togel itu mbiyen sugih, jualan togel ngaji terus tobat gitu kan. Ternyata dengan tobat itu malah uripe susah gitu. Terus melipir tak dodolan sithik-sithik tak rintis neh ya ora iso gitu kan. Nah, maka benar-benar harus ditinggalkan. Nah, kemudian termasuk beruntung kata Nabi SAW, al-aflaha wa abihi in sodako. Dia sukses kalau dia berkata jujur, jadi akhlaknya jujur. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan, inna aflahan nas fi amrihim ulaika alladzi ja'alu fi anfusihim layyinan wa rahmah. Orang yang sukses itu adalah orang yang hidup di atas kelembutan dan kasih sayang. Jadi omongannya jujur, kemudian nyenengke, karo wong menake. Nah, kemudian tadi saya singgung di depan, may yasbir ala ma qadahu Allah faqad aflaha. Siapa yang kemudian sabar, maka dia juga sedang beruntung. Niku nek menggunakan kata aflaha, itu artinya sukses. Tapi nek kemudian muflihun, orang yang sukses, Allah mengatakan wal wasnu yauma idinil haq faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari ini itu benar adil, maka siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang yang beruntung. Artinya ketika kamu pengen menjadi orang yang beruntung, maka kamu harus memberatkan timbangan amal kebajikan. Nah, amal kebajikan itu apa ya? Wajibnya apa? Kita sholat. Atau punya orang tua bakti sama orang tua, punya teman ya jangan ngapusi teman, jangan nyakiti teman. Terus punya amanah dari orang tua, suruh belajar ya belajar, jangan dolan tok gitu kan. Nek dolan izin sama orang tua, terus disangoni amanah dari orang tua iki nggo tuku mangan yo karo tuku bensin. Ya wis tuku mangan karo bensin, ora malah nggo top up slot gitu kan. Ya enggak boleh gitu nggih. Maka jangan sampai timbangan keburukan yang kita beratkan. Kemudian dalam ayat yang lain bunyinya hampir mirip, maknanya faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Orang-orang yang kemudian berat timbangannya maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan termasuk bentuk muflihun lagi adalah dikatakan yaitu orang-orang yang mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang taat dalam beribadah, taat dalam agama. Nabi ngongkon sholat, Nabi ngongkon poso, Nabi ngongkon jujur, Nabi ngongkon jadi anak bekti ning wong tua bekti, Nabi melarang untuk tidak makan makanan haram manut, Nabi menyuruh untuk tidak berbuat riba yang ngikut. Nah, orang-orang yang seperti itu pelan-pelan tapi pasti manut sama Allah dan Rasulnya, maka Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Dan kemudian termasuk orang yang beruntung atau orang yang sukses adalah orang yang di atas petunjuk. Allah mengatakan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang beruntung itu kalau dapat petunjuk dapatnya dari mana? Majelis ilmu yang mana? Yang di masjid. Apakah harus di masjid? Ya enggak. Tapi yang jelas kalau dikatakan di situ disampaikan Quran dan Sunnah, kata Nabi SAW, tamassaku biha, peganglah dua-duanya itu, wa adu alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham, maka lantadilu abadan. Kamu enggak akan sesat selamanya. Itu ya majelis apa? Majelis apa ya? Majelis dangdutan. Nah, itu enggak benar.
majelis saweran itu juga benar. Di majelis-majelis yang benar-benar menambah ilmu kamu, menambah keimanan kamu. Kemudian termasuk orang yang beruntung, Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, yaitu orang-orang yang meneguhkan keimanannya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu adalah kitab yang enggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk buat orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman pada yang gaib dan kemudian mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan kemudian atas apa yang Allah karuniakan mereka berinfak, zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka beriman atas apa yang turun kepadamu dan turun sebelummu, yaitu beriman pada kitab-kitab. Wabil akhirati hum yuqinun, dan pada hari akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka di atas petunjuk Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Itu orang-orang yang beriman, kemudian amal solih, sholat, zakat, infak, sodakoh, mempercayai apa yang disampaikan Nabi SAW, maka itulah orang beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain Quran surat Al-A'raf, orang yang mendukung dakwah itulah orang yang beruntung. Jadi orang yang ikut serta dalam dakwah apakah datang, makanya Nabi mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia itu terlaknat kecuali dzikrullah wa mawalah, zikir mengingat pada Allah dan yang semisalnya. Maka termasuk semisalnya adalah majelis ilmu. Maka Allah menekankan di Quran surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rusula an-nabiyal ummi alladzi yajiduna maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yad'u 'alaihim israhum wal aghlal alladzi kanat 'alaihim walladzina amanu bihi wa gharraru wa nasaru wa taba'un nur alladzina anzala ma'ahu ulaika humul muflihun. Yaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang tertulis dalam Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf dan seterusnya. Jadi orang yang mengikuti dakwah Nabi SAW dan bahkan mereka kemudian menjadi penolongnya, memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya yang terang. Di sini ada kata-kata menolongnya. Jadi mengikuti Nabi itu sebuah keberuntungan, kok menjadi orang yang mendukung dakwah itu juga keberuntungan. Termasuk di dalam Quran surat At-Taubah 20, Allah mengatakan di situ adalah orang yang beruntung, yaitu alladzina amanu hajaru wa jahadu. Iman kemudian berhijrah dan jihad. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu orang-orang yang menyeru pada yang baik dan melarang pada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, itulah orang beruntung. Jadi kalau temannya berbuat jelek diingatkan, berbuat baik temennya didukung, atau temennya bingung meh ngopo, kamu tahu yang terbaik apa, kamu nasihati. Nah yang seperti itu orang-orang beruntung. Dan ketika kamu punya teman yang seperti itu, kamu teman yang orang yang beruntung. Jangan kebalik, kamu punya temenmu ngelek kamu sholat tapi kamu malah marah gitu kan. Nah itu salah gitu. Harusnya kita berterima kasih sama mereka yang masih sayang sama kita. Dan sayangnya seorang teman kepada kita itu dibuktikan dengan tadi menyuruh yang baik, ngarang yang jelek. Tapi kadangnya ada orang itu malah kebalik. Nek koncone ngejak sholat malah nesu-nesu, nek koncone ngejak dolan senenge pol gitu kan. Makanya di dalam pepatah Arab itu dikatakan sodiku kaman abkaka laman athaka. Temanmu yang sejati, sahabatmu itu orang yang mau nangis bareng sama kamu, orang mau seneng dijak dolan tok gitu. Laman abkaka, orang mau seneng dijak hahi. Kok anggar guyu-guyu gelem, jajan ayo piknik ayo dolan rono ayo. Tapi nek aku di masalah iki, masalah. Kali ya ngono. Salat, salat. Dolan lah. Jak nongkrong ngono mangkat, tapi nek dijak pengajian mlipir itu. Makanya ketika panjenengan punya teman-teman yang mau ngajak kebaikan, alhamdulillah teman baik. Dan kemudian orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala disebut Hizbullah. Allah mengatakan tentang Hizbullah bahwasanya ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya yang namanya Hizbullah atau kelompoknya Allah itu orang-orang yang beruntung. Bukan Hizbullah dan Lebanon ya. Hizbullah Lebanon kan orang-orang Syiah. Kan. Buat pilih cukup. Ada yang mau nanya? Katanya ndinglu apa ngantuk gitu. Yang mau nanya, termasuk orang yang sukses juga adalah orang yang tidak pelit. Dikatakan dalam Quran surat At-Taghabun, yaitu wa anfiqu khairul lakum wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Berinfaklah itu lebih baik
untuk dirimu. Siapa yang kemudian terlindungi, terpelihara dari sifat pelit, itulah orang beruntung. Jadi orang beruntung itu orang yang banyak sifat-sifat baik tadi disebutkan, termasuk tidak pelit. Jadi tadi saya di jalan itu ngobrol sama temen, dalam obrolan saya itu ya tentang cerita saya yang kebetulan kok ya cocok karo ceritanya DE itu. Jadi saya cerita itu, ada orang loh pada waktu parkiran itu masih 500 perak. Sugih wong itu tumpakane mobil gede. Delalah itu pas ngekei dit 1000, kudune kan susuk 500 gitu kan. Tukang parkiran disusuk menten receh. Yo jane lho ya. Nek 500 kuwi diculuki kan jane dhek ya ora kelangan sampai mari susah uripe gitu loh. Tapi yang terjadi yo jual lah tak anteni ya gitu. Terus sehingga kita tak nasihati yo mbok wis ben 500 ya jawane. Wong sak yuta nek kurang 500 ora dadi sak yuta. Ternyata teman saya yang lebih tua itu lebih parah meneh. Jadi dia pada waktu itu dalam kondisi sulit ekonomi, lagi kuliah, terus nebeng ngeprint di tempat saudarane. Dihitung tenan. Bayar kertas, tinta segala macam itu kalau nggak salah tadi ceritanya 5.000 kurang 50 rupiah apa ya tahun 2000. Kurang 50 rupiah dari tahun 2000 itu yo kita masih sekolah gitu. 50 rupiah aji gitu. Nah, itu apa namanya? Yo teman saya itu mikirnya bakal diikhlasin ning karo dhek. Yo ora nolek, nyeluk elek wae ponakane berarti. Yo ora nolek, sing kok nek duit dibayar gitu. Padahal li'e itu ya mikirnya ya Allah gitu. Terus dhek terus nambahi tambahan omongan si ponakane ini. Wong 50 ya duit ya. Ya iya bener duit bukan apa jenenge, bukan kreweng gitu. Artinya gini Mas, ketika kita pakai rumusnya orang-orang yang nggak kenal agama, dia akan berpikir makin pelit kamu makin kaya. Makin pelit kamu akan berpotensi jadi orang kaya. Itu rumus mereka. Tapi nek rumusnya dalam Islam, Nabi mengatakan mana kosot min malin sodako, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bukan berarti nek kowe sedekah terus dadi sugih luwih wong kafir, ndak. Allah itu tahu nek kamu didadekke sugih koyo 9 naga, iso-iso mungkin kita itu bisa jadi mungkin segah majelis ilmu ngene iki, pengene dolan ning Amerika ning endi gitu loh. Makanya Allah cuma ngasih tadi loh, Islam cukup qanaah gitu loh. Nah, tinggal memantaskan kira-kira nek aku dikai akeh iki dadi hamba yang bersyukur apa enggak. Nah, cara memantaskannya banyak-banyak sedekah. Makanya orang yang ngerti rumus ini dia kok terus sedekah. Dan rezekinya ternyata enggak pernah berkurang, bertambah terus dan bertambah itu disinkronkan dengan keimanan. Orang kemudian tambah akeh nganti dhek lali nek kudu salat itu enggak. Makanya dulu ada gubernur Papua itu sing jenenge siapa itu mati itu. Itu main judine orang ning pos kampling, main judine ning Las Vegas. Orang mung tek 100-200 juta, entek 500 miliar, meh 1,5 triliun gitu. Gue main judi, entek itu, orang menang, entek gitu kan. Nah, otomatis padahal kita lihat video-video singkat bagaimana mama-mama Papua itu ning alas nggawa iwak, nggawa kelinci, sosok ya nggawa babi barang, mau ning pos tentara mau ngarep ijol Indomie gitu. Nah, gue nek 500 miliar tuh kok ke Indomie ora wis entek. Wah banget ayo. Wis perlu gawe omahe kae sok Indomie ngono lho. Dadi engko nek arep masak gare metil siji mendino nganti entek. Ya, makanya saya itu sampai astagfirullah. Ketika penduduknya seperti itu ternyata enek wong sing di tempat yang jauh di sana wae main judine nganti tekan Amerika. Nek ra ning Amerika mlesetene Singapura. Dadi wegah main ning Indonesia apa meneh mbek kowe apa 10.000-an gah. Wis wegah ati dhek nganggone koin-koin sing silver apa sing gold ya sing sekali anu totoane iso 100 juta apa sak miliar. 500 miliar ya Allah astagfirullahaladzim. Mati wong ini. Ya mati akhirnya. Makanya Allah mengatakan apa? Tentang orang-orang seperti itu sing kedonyan. Jama amala wa adada. Gaweane dina-dina ngumpulke duit diitung-itung. Ya sabu anna malau ahladah rumongsone ora bakal mati. Bisa marai urip lawak kekal. Ternyata ya mati. Makanya maklar kasus sapa ki jenenge sing ning Jakarta itu loh. Itu kan niatnya kan nelusur kasus dari Surabaya. Begitu digoleki duitnya ditres malah nemu gudang di sini 987 miliar. Meh sak triliun kurang sithik. Dia masih berusaha menggenepi sak triliun. Kira-kira nek sak triliun genep apa ya arep mandek ya ora.
Wong Nabi udah mengatakan ada 2 orang pemuda jalan nemu gunung emas 1, maka dia nggak akan berhenti, dia akan ngomong sama temannya, kowe ning ini tunggu nono, aku tak mlaku rono barangkali nemu sitok emas itu loh. Itu loh sifat manusia. Makanya begitu Freeport geduk sedemikian jero, apakah Freeport berhenti menggali dengan nemu yang di Papua? Enggak. Dia terus gali golek ning ngendi-ngendi ku mah dadekke modal. Makanya jenengan kebayang to Freeport kuwi lagi transaksi karo Antam wae setahun bersedia menyediakan 30 ton emas itu. Ning Antam tok urung sing ning liya-liya gitu. Jadi emasnya kan kayak banget itu sekali setahun itu. Mungkin iso beribu-ribu ton itu kan. Nah, makanya yang harus kalian pahami itulah dunia ya. Kalau kemudian orang itu sudah kedonyan gitu kan, maka berapapun itu tetap akan kurang. Ya, sing termasuk maklar kasus itu kan cara PNS jadi pejabat kan dulu pejabat eselon 2. Itu kalau pensiun itu setahu saya ya, itu 60 tahun. Padahal dia udah pensiun mungkin 3 sampai 4 tahun yang lalu. Berarti kan udah umurnya 64, 63 gitu kan. Itu nek sak triliun kuwi sak triliun kurang mau dientekke sithik buka sithik nganti tak kira lho ya. Diturung tek nyawane entek paling gitu. Tapi ya jenenge menungso, tetep pengen tambahi terus. Rumangsane bakal mengekalkan. Ya itulah ya mas-mas bapak-bapak gitu kan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya ini baru aflaha karo muflihun. Nah, saya sik duwe simpenan, jadi nanti nek saya didhawuhi Mas Rano gitu, saya punya simpenan yaitu fauzun karo faizun. Keberuntungan dan orang yang beruntung. Kesuksesan dan orang yang sukses. Monggo yang mau ngejak rame silakan. Siapa? Silakan, monggo Mas Vigo. Izin bertanya Ustaz, kalau kita ingin sukses, kan namanya tadi sukses ya Ustaz. Ya. Kita harus punya relasi atau teman yang akan kesuksesan tersebut. Siap. Nah, apakah kita juga harus memilih teman untuk menjalin relasi tersebut? Misal, ketika saya berteman dengan si A, saya mendapat manfaat yaitu manfaat duniawi. Misalnya ada pekerjaan, ada proyek atau semacamnya. Ketika saya berteman dengan si B, itu saya dapat manfaat akhirat dunia akhirat saja, dan kayak majelisan atau mengajar untuk kebaikan. Nah itu kita harus menemani keduanya atau kita hanya milih si B atau si A saja. Terima kasih. Oke, siap. Jadi tadi nek jenengan simak tadi saya mengatakan al akhilau yauma idzin ba'dum bi ba'din adu ilal muttaqun. Pada hari itu, hari nanti itu, orang-orang berteman itu akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, sehingga ketika kita memilih teman, tentu yang paling ideal adalah teman yang meningkatkan takwa, mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sing paling ideal. Nah, delalah kita memang butuh relasi bisnis. Nah, maka pastikan relasi bisnis ini umpama tidak ada kaitannya dengan keagamaan, artinya tidak meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, tapi jangan juga menyebabkan kita menjauh dari Allah. Kan ada orang sing wah iki relasiku iki, dhek nggo proyek 1 miliar atau 2 miliar gitu kan. Ning kon mengentertain. Nah, aku gelem kayak proyek kowe, ning aku kudu mbok golekke cah Solo sing ayu atau kancane ning diskotik. Nah, makanya bahasa mutakun itu memang idealnya tuh orang yang benar-benar meningkatkan iman kita, takwa kita. Ning nek ra temu, jangan sampai justru ketemunya sama orang yang membuat iman kita blong gitu. Makanya ketika saya memulai bisnis di Jakarta itu berat awalnya. Godaannya ngeri. Jadi ketika hubungannya karo instansi tertentu, entah pemerintah, entah swasta juga termasuk. Itu rata-rata gini, saya mau beli tempatmu, ning aku njaluk semene. Kuwi nek wong ra duwe filter yang baik, mengiyakan rumangsa bakal entuk proyek gitu. Tapi karena kita tahu halal haram, ya aku mau. Lu kehilangan klien, iya memang kehilangan, pergi dia. Rasido transaksi 150 juta, ya kan lumayan jane. Tapi yang terjadi ya Allah ganti, mau gantinya kadangnya ora terus esuk gitu loh. Ada jeda, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan gitu kan. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisnis masih jalan, walaupun tak tinggal ini 3 tahun, saya nggak pernah ke sana, tetap jalan gitu loh. Dan ya, bisa membackup beberapa urusan saya yang di Solo yang kemudian nggak mungkin ke backup dengan gaji dari balai kota ini, nggak mungkin gitu kan. Maka yang harus kita pahami tadi, kalau bisa usahakan yang bertakwa, meningkatkan iman takwa kita. Tapi kalau nggak memungkinkan kita berbisnis pun jangan sampai itu yang menyebabkan iman kita ngedrop. Kita harus
ngerti. Dan udah bahasa entertain itu ngeri kok. Saya itu sampai pernah punya teman itu, dia itu presentasi proyek, menang proyeknya itu 68 miliar pengadaan X-ray di bandara-bandara itu. Dia yang cerita. Jadi dia harus mengentertain poro-poro itu, pegawai-pegawai bandara itu. Enggak, pengen keren, pengen rono, kayak duit segala macam. Nah, hal seperti ini kan nggak boleh dalam Islam. Ketika nggak boleh ya, berarti ya sudah kita harus siap kehilangan 68 miliar. Oke banget gitu, ya iya, gitu. Makanya dalam bisnis-bisnis pengadaan di pemerintah itu kadang itu dibuka sebagai tender, tapi jadi pemenangnya saya enek gitu. Nah pemenang saya enek gue ya, wis enek VV yang udah terplotting gitu. Nah hal seperti ini nih yang kalau kamu main di proyek pemerintah, kamu harus hati-hati, ya, jangan sampai masuk di wilayah-wilayah suap gitu. Karena Nabi sudah mengingatkan ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang menerima suap dan yang menyuap masuk neraka gitu kan. Dan saya pun juga mati-matian berusaha untuk bersih ke diri dari makanan-makanan kayak gitu. Jadi kadang nek penyedia gitu teko roti digledhakke gitu. Terus akhirnya teman kita ngetokke didekek ning ngarep kita kan. Tak gua ya pekewo. Saya kira ya bar dipanganane ya terus sesuk ganti tak tukoke ganti roti sing akeh sisan gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh benar-benar luar biasa mengerikan. Makanya cik mending roti ini Mas Rano. Artinya kan nggak ada proyek saya sama beliau gitu loh. Tapi nek misal aku lebu mana lapas terus gue dadak nggawa roti gitu kan. Nah, akhirnya kan saya jadi penyedia. Dulu pernah ada penyedia itu terus tak weling gitu. Saya dulu pernah jadi kepala pengadaan tak weling jangan gitu kan. Singkat cerita dia menang gitu. Ya enggak ada apa-apa. Begitu menang ini kok ke donat. Wabeh pejabat-pejabat itu dikei siji ini. Aku saka lantai 3, lantai piro itu ngeliat dia ngedumke gitu. Terus aku tak WA, kok mbok duwe to Mas, mesti tak pengin. Kan memang Bapak kan enggak milih saya karena mau tak kasih roti. Saya itu justru setelah selesai baru ngasih. Ya padha wae. Ya enggak no Pak beda. Istilahnya malah debat saya. Wis tak laporke bosku lho. Bosku wis pro karo aku. Sesuk dicoret sak lawas. Ampun Pak, ampun itu. Artinya ketika kita lihat ngapunten ya pejabat-pejabat itu banyak yang korupsi. Ternyata di level bawah itu kayak ngono gitu. Makanya ketika Allah mengatakan bakadzalikan wali ba'dad dzalimina ba'dhum bi ba'din. Nah, seperti itulah pemimpin itu kamu tak kasih yang model kayak gitu ya. Karena ya kita modelnya kayak gitu. Gampangane gini lah, bosok gampangnya gini. Pejabat-pejabat kita itu akan jadi baik kalau ning ngisor yo ora nek meneh sing nembak gawe SIM. Nah, wis coba. Nah, tapi nek proses nembak gawe SIM iki enek dan masif. Ya insyaallah ning dhuwure cek ngono kae modelane. Wis. Makanya mulai dari kalian nek gawe SIM ojo nembak ujian ping 17 wis ora apa-apa. Ayo wani ra. Wani ora. Rata-rata kan ya lah 100 200 ya sewen ngono. Itu dosa itu. Ada lagi yang mau nanya? Gak ada? Monggo. Cek, aku tak kenalan. Namamu siapa? Hali, dia tiba-tiba amnesia. Siapa? Farhan. Biasa motor gue. Duwe motor PSA. Belai? Rahman. Ya. Farhan Rahman, seluruh saya lali. Rehan baru. Udah ada lagi mau nanya enggak? Mas Yuli? Enggak ada, kita tutup dengan doa. Ada enggak? Kita tutup dengan doa nggih? Nggih. Tutup dengan doa karena udah besok kantor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin Rabbana hab lana minas solihin. Allahumma ja'alna minas solihin Allahumma ja'alna minas solihin Allahumma ja'alna minas solihin wajba'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al jannata jannatikan jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa ikhwanana wa akhwatana wa asdiqa'ana wa asatidana wa asadidana ya arhamar rahimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum waj'alna ma'ahum minhum ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardahum wasfi jarahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma 'alaika bil yahud Allahumma 'alaika bil yahud Allahumma 'alaika bil yahud fa innahum qaumud dhalimun fa innahum qaumul fasiqun fa innahum qaumul 'adun la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma adkhilna al-jannah wa akhrijna minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alat dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana ya khairar razikin. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa barik lana fima ataitana ya khairar razikin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzubika min fitnatil qabri wa adabil qabri wa na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa na'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika minad dain wa na'udzubika minar riba wa na'udzubika min ghalabatid dain wa na'udzubika min qahrir rijal wa na'udzubika minal ma'sami wal maghram ya khairar razikin. Allahumma inna na'udzubika min su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa na'udzubika minas sum'ah wa na'udzubika minal kadhib wa na'udzubika minasyirki wa na'udzubika minadh dhulmi wa na'udzubika min su'il khatimah wa nas'aluka ya khairar razikin husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma arzuqna husnal khatimah Allahumma arzuqna husnal khatimah wa adkhilna fil jannah ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Akhiru kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta